Oke. Oke bosku, halo, selamat malam. Oke, kembali lagi di Mamang Kawasaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dan yang sedang nonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar. Oke, terima kasih bosku yang udah klik video ini. Saya dan kru Mamang Kawasaki telah menyelesaikan satu misi lagi. Unit ini kepunyaan Mas Hendy dari Tangerang Kota ya. Unit ini telah melakukan upgrade atau modifikasi ya. Kurang lebih menghabiskan 25 sampai 30 jutaan. Dan unit ini baru dapet terus langsung upgrade beberapa part di kita ya. Terima kasih buat Mas Hendy udah percayakan Imam Kawasaki untuk upgrade unitnya. Semoga selalu berikan kesehatan dan rezeki lancar. Oke, seperti biasa Ninja R up ke SS paket kurang lebih 25 jutaan bakal saya sepilkan seperti apa unitnya, section terapis ya, jangan skip. Oke bosku, mantap. Halo bosku, oke, alhamdulillah udah selesai. Ini dia unitnya yang udah, alhamdulillah selesai upgrade ya. Nah, unit ini basicnya Ninja R tahun 2013. Unit ini kemarin ngambil di harga kurang lebih 30 jutaan dan upgrade beberapa part di kita, itu plus servis tipis-tipis. Kurang lebih menghabiskan kemarin 27 jutaan lah. Jadi jika teman-teman mau unit masih standar, jadi catnya masih standar, kerangka standar, terus catnya masih orien lah. Jadi teman-teman siapin budget atau uang kurang lebih 60 juta ya. Jadi 60 juta itu unit plus modifikasi seperti ini. Jadi teman-teman kadang-kadang ada temennya atau saya ya kadang-kadang sering posting unit harga 70 juta udah ganteng. Itu kalau teman-teman ngerasain ngebangun sendiri terus pokoknya ngebangun sendiri aja itu pasti kerasa harganya ya. Contohnya seperti ini kalau misalnya beli jadi 60 juta sampai 70 juta itu udah lumayan ya. Seperti pengereman itu udah pasti seperti Brembo seperti itu. Jadi kalau memang bangun dari nol itu pasti biayanya lebih besar dibanding beli jadi bosku. Tapi kembali lagi ke selera ya. Jadi teman-teman atau juragan itu pokoknya punya selera masing-masing ya. Kalau uangnya banyak atau sultannya banyak mah nggak perlu kayak gitu ya. Nggak perlu mikir ke sana. Yang penting saya puas. Saya pengen unit seperti yang saya inginkan. Nah contohnya seperti unit ini punya Mas Hendy atau Om Hendy ya. Ini unit udah selesai kita coating bodinya glowing karena bodi yang sebelumnya itu masih original, masih glowing banget lah, seger banget ini, kerangka-kerangka juga masih bersih. Nah unit ini upgrade di kita kurang lebih menghabiskan 28 jutaan. Itu yang pertama, yang paling mencolok dari Ninja R itu yaitu bagian kepala dan kemudinya. Untuk bagian kepalanya ini kita upgrade, ini lampu bulatnya dari yang original ya, original, terus kita ganti menggunakan biled ACE Turbo SI. Nah, seperti biasa. Dan ini harga lampu biled headset bracket-bracketnya itu di harga kurang lebih 4 jutaan. Terus belum berikut setangnya. Ini setang plus segitiganya di harga 1.250.000-an original ya. Berikut kabel gas, kabel koplingnya itu di harga 200-an. Jadi kurang lebih bagian setang segitiga, kabel gas, kabel kopling, jalur setang, terus hand grip ini kurang lebih hampir 2 jutaan lah ya. Jadi hand gripnya kita ganti baru supaya clean. Jalur setangnya menggunakan NGRT ini dari harga 350-an. Terus jalurnya ini hand gripnya dari KJ ke kanan kiri kurang lebih 150-an. Oke.
Yang utama upgrade atau ubah dari Ninja R ke SS yaitu bagian lampu ya sepertinya seharusnya. Kalau stang sih sebenarnya memang bawaan Ninja SS pun stang jepit. Supaya lebih nyaman ridingnya kita ganti menggunakan yang stang pipa. Jadi ridingnya nyaman, terus anteng, gurih lah pokoknya. Oke. Di bagian kokpitnya atau bagian stangnya aja udah kelihatan lampu bulatnya ya, segitu bosku. Dan untuk bagian kelistrikan juga kita remajain seperti kabel bodi, paket full web juga kemarin udah kita beresin. Kabel bodinya baru 550-an, aki-aki baru, itu dari 200 per sebuah boxnya 250-an, terus paket full webnya 1.500.000. Oke. Untuk mesin, kondisi mesin juga motor ini udah masih seger banget, masih standar banget, pokoknya bersih, udah masih halus ya maksudnya. Oke. Di bagian sektor yang kita upgrade lagi lumayan banyak lagi ya. Untuk penampilan sih seperti jok juga kita papas, ganti kulit lagi menggunakan MB-Tech Carrera warna hijau benangnya supaya tipis-tipis ya. Terus ininya behelnya kita ganti menggunakan behel SE yang original plus bracketnya itu kurang lebih 350-an. Terus nanti rencana sih peritel-peritel kecil-kecil seperti cover bak, cover mesin itu pengen diganti juga. Cuman ini ownernya pengen nyoba dulu gimana rasanya pakai Ninja. Jadi ceritanya nostalgia ya. Setelah dulu punya dijual dan mungkin rezekinya ada sekarang jadi beli lagi. Oke, terima kasih Mas Hendy udah percayakan Imam Kawasaki untuk upgrade unitnya di kita. Oke, lanjut lagi. Di sini yang upgrade atau kita ganti juga dari bagian kaki-kaki dan sepatunya. Untuk sepatunya kita menggunakan velg VND 6 Star. Depan belakang basicnya punya Ninja RR. Dan ini ownernya kan rada kelihatan gemuk ya. Jadi kita kasih bannya sedikit gambot atau lebih besar dari seperti biasanya saya pakai. Untuk bannya yang belakang ini ukuran 120 per 70 dia Pirelli Diablo Rosso Sport ya. Itu bannya. Pokoknya velg plus ban ini kurang lebih 4 jutaan. Terus velgnya sama ukurannya 300 x 17 dan di sebelakangnya itu menggunakan original Ninja RR New yang warna hitam ya. Karena kalau Ninja RR Old itu warna gold dan Ninja RR New warna hitam. Oke. Untuk bagian sektor dari kaki-kakinya atau swing armnya kita menggunakan swing arm iTech. Itu warna silver kombinasi hijau karena kita memadukan antara kerangka dan shock breaker depannya karena masih warna standar silver supaya nggak ngancrong. Jadi kerangkanya itunya kita ganti warna silver ya kombinasi hijau. Terus di situ juga upgrade atau ganti kalipernya menggunakan Nissin Samurai warna hitam yang 2 piston yang belakang itu kurang lebih di harga 975-an sampai 1 juta ya. Terus selang remnya menggunakan TDR ukuran atau panjangnya yang 60 cm. Oke. Terus bagian gear juga ini kita ganti menggunakan Triple S karena masih buat harian lah ya. Harian yang penting buat ngantor udah sehat, nggak ada kendala ya. Gear setnya kita menggunakan gear set SS yang Triple S ya 428 itu dari 600-an satu setnya. Terus di situ shock breakernya masih menggunakan standar ya bos ya karena ownernya memang belum pengen upgrade ya. Shock breakernya masih standar, hanya kita kemarin bersihkan. Pokoknya sedemikian rupa motornya udah siap tinggal gas. Oke. Terus di bagian push step-nya juga ownernya pengen upgrade tadinya ganti yang depannya ini kita menggunakan yang Bipro SPC itu di harga 1.750-an yang warna hitam ya plus stabilizernya itu 1.750 kanan kiri. Terus step belakangnya karena knalpotnya Cobra juga kita ganti menggunakan ini dari KTR ya. KTR sendiri ini ada kelebihannya. Yang pertama lebih tebal dan untuk bagian belakangnya, nah bagian sebelah kanan ya, bagian kanannya itu ada untuk bracket knalpotnya. Jadi untuk bracket knalpotnya ada, jadi biar enggak ada tambahan ini ya. Karena dia buat yang kanannya bos ya. Tampilannya kanannya itu itu underbone-nya yang PSPC dan
Covernya itu juga menggunakan yang karbon, itu di harga 200 ribuan cover karbonnya, dan master remnya masih bagus, itu masih kita pertahankan. Master remnya menggunakan masih Nissin. Oke, dan untuk knalpot, nah dari sektor knalpotnya ini ownernya sudah beli sendiri, karena sebelumnya kan sebelum kenal ada beberapa part yang udah belanja di kita langsung dan ada yang di tempat lain. Nah, untuk knalpotnya sendiri ini menggunakan lens ukuran 40 yang Cobra, tapi ini kenapa ini ada platnya bosku ya? Ini bukan karena nggak ada sebab akibat ya. Kenapa? Karena pakai plat. Ini kalau misalnya kita tarik ke atas, itu posisinya chambernya kena kerangka ya, atau dudukan standar 2-nya. Jadi ini harus kita kasih plat. Karena kalau misalnya ini kita paksakan tarik ke atas, nanti kalau knalpotnya nempel kerangka, suaranya nggak bakal garing. Nah, jadi itu ada trik lah ya, bisa dibilang, karena nggak asal nempel kalau yang kita pasang. Nanti bakal kita cek sound. Untuk knalpot sendiri sih nggak terlalu mahal, harganya sekitar 1/3an full system. Untuk mesin masih standar, hanya kita kemarin refresh, ganti oli mesin, service kit dan lain-lainnya. Oke, lanjut lagi. Ini kita di bagian depannya. Untuk bagian depannya kita upgrade atau kita ganti juga velgnya menggunakan VND Six Star yang ukuran 215, basicnya punya Ninja RR ya, dan bannya ukuran 100/80 Pirelli Diablo Russo Sport ya ini. Nah, ini di depannya menggunakan FM Racing. Ini di harga disnya di harga 1.450.000 untuk di depannya ukuran 300, dan di situ juga upgrade kalipernya menggunakan Nissin Twin Africa, itu di harga kurang lebih 2.250.000 plus bracketnya, dan selang remnya menggunakan TDR ya, itu selang remnya kurang lebih di harga 150-an. Terus naik sedikit tuh ada borgol shocknya itu dari NGRT di harga 750-an, warna hitam. Nah, pokoknya udah segar, glowing. Dan untuk yang lainnya masih standar semua ya. Itu aja yang di-upgrade di motor ini. Segini aja itu udah menghabiskan kurang lebih 25 juta. Jadi teman-teman jangan anggap sepele modif Ninja R atau Ninja SS ya. Jadi pokoknya semua pasti ada hitungannya, dan setiap unit atau setiap motor itu pasti berbeda-beda, karena kondisi sebelumnya itu kan kita belum tahu, dan kondisi permintaannya juga kita belum tahu. Jadi kalau udah ngeliat kondisi sebelumnya dan permintaannya mau gimana, baru kita bisa total habisnya berapa. Jadi kadang-kadang ada customer atau teman kita yang nanya, Mas, saya mau ini modif paket sekian atau berapa, jadinya seperti apa. Nah, jadi kita yang pertama itu harus lihat kondisi unitnya dulu dan kondisinya. Jadi baru bisa kita kasih estimasi, karena kalau biasanya kalau udah dibongkar itu ketahuan semua minus-minusnya. Jadi biar nggak kerja dua kali, jadi minus-minusnya itu sekalian kita ganti. Nanti takutnya udah habis banyak-banyak, masih bongkar lagi kan, itu kan percuma ya, bisa dibilang kerja dua kali ya. Oke bosku, nah di sini di bagian kokpitnya kita lanjut. Ini juga upgrade, karena ownernya kemarin saya cari pakai Nissin, dia nggak mau ya. Ini yang Nissinnya kan kelihatan gede tabungnya, dia ownernya nggak kurang suka lah. Nah di sini juga kita upgrade, master remnya menggunakan RCB S1. Ini yang tipe terbaru ya, ini yang facelift. Ini RCB S1 yang 14 mili. Ini handle-nya juga yang model terbaru, pokoknya yang facelift. Master rem plus handle couplingnya sama RCB S1, kurang lebih ini di harga 1.850.000-an seset kanan kirinya, baru ikut tabung dan bracketnya. Nah di bagian kokpit ini ada tambahan sedikit seperti stabilizer dari No Brand plus bracketnya dari NGRT di harga 1.750.000-an. Jadi kelihatan simple, mewah sih motor ini. Simple tapi cukup lumayan juga menghabiskan biayanya. Oke bosku, jadi seperti itu aja unit yang di upgrade di kita, kurang lebih pokoknya 28 jutaan lah kemarin. Terima kasih buat Mas Hendy udah percaya di Kawasaki. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar. Kita cek sound knalpot anen di mesin standar ukuran 40 ya. Oke bosku.
bosku. Alhamdulillah, pokoknya udah mantap. Ini udah siap gas, siap untuk nganter sekolah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Nah, pokoknya saya share terus di YouTube Bang Kawasaki ya. Nah, terima kasih juga atas supportnya selama ini, karena tidak ada dukungan dari teman-teman nggak bakal jadi seperti sekarang ini. Oke bosku, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.